waktu pas beli tiket. Transitnya tuh di Singapura dan aku tuh mau jalan-jalannya ke Pattaya, makanya ada liriknya 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang semuanya sobat RDI. Ada Tommy Hernawan yang nemenin kamu di Indo banget hari Senin tanggal 8 ya. Gimana hari Seninnya? Apakah sudah mulai padat kerjaan? Nah, kalau kita padat karya karena banyak musisi yang datang ngasih tahu karya-karya terbarunya. Dan sekarang di sebelah gue sudah ada Wisnu Aji. Halo. Apa kabar? Baik, Kak Tom. Wisnu Aji. Iya, gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya, memang kalau Wisnu Aji ini selain nyanyi ternyata seorang fashion stylist. Iya, benar, terus, alhamdulillah. Desainer juga ya berarti ya? Desainer pernah ngeluarin tapi nggak fokus lagi karena modalnya agak lumayan gede ya. Jadi aku nggak terusin. Iya. Oke. Tapi intinya hari ini dia mau cerita karya terbarunya, itu lagu berjudul Cahrakun. Bener banget. Cahrakun. Bahasa Thailand ya? Cahrakun. Kapun kap. Yang diproduseri sama Irfan Hakim. Irfan langsung. The Hakim ya, The Hakim Music ya. The Hakim Music, bener. Dan ini lagu berbahasa Indonesia Thailand. Pagi-pagi butuh mana Wisnu? Sebenarnya single kedua kalau di The Hakim Music, karena sebelumnya ngeluarin single tapi lagunya Jawa. Terus video klipnya juga alhamdulillah lagu Jawa tapi video klipnya di Turki. Nah, kalau yang sekarang Cahrakun. Iya. Video klipnya alhamdulillah syutingnya di Turki di Thailand langsung dan musik direkturnya dari Filipina. Wow. Teman aku juga dan berkolaborasi dengan Irfan. Oke. Tapi kalau misalnya kita nanti sama-sama mendengarkan, ini tuh memang remix lah ya, dangdut remix. Ya pokoknya kayak dangdut alternatif. Iya, ada elektroniknya gitu kan ya. Terus lebih ada signature Thailandnya juga. Oh iya. Terus yang paling unik di sini sebenarnya nggak cuma 2 bahasa tapi 3 bahasa. Oh ya, ada bahasa apa? Bahasa Indonesia, Sunda sama Thailand. Oh iya. Gitu. Unik ya. Gitu kan. Jadi siapa yang memutuskan untuk kayaknya gue harus nyanyi juga, terus akhirnya sekalipun rilis lagunya nih seru gitu kan. Oke, yang memutuskan sebenarnya kayak atas dasar ide aku sendiri, spontanitas sih sebenarnya. Dan alhamdulillah Irfan tuh tipikal seorang senior yang sangat mengayomi. Jadi akhirnya aku curhat. Aku kayaknya kalau semisal besok ke Thailand gak mau liburan doang deh. Kayak pengen bikin sesuatu, boleh gak sih? Nah dia dengan senang hati dan sukarela untuk support aku gitu. Jadi akhirnya ya udah yuk bareng-bareng berkarya gitu. Terus terlahirlah lagu Cahrakun ini dengan sesingkat-singkatnya. Jadi waktu itu aku 2 hari sebelum aku mau ke Thailand, aku memutuskan untuk kayaknya seru nih kalau sambil ngeluarin lagu gitu kan. Terus syuting di sana juga. Dan akhirnya ya udah. Dan itu tuh spontanitas sebenarnya kayak sedikit curhat sih. Jadi kayak waktu pas beli tiket, transitnya tuh di Singapura dan aku tuh mau jalan-jalannya ke Pattaya, makanya ada liriknya terbang ke Singapura, kejar kamu sampai ujung Pattaya. Nah itu tuh gara-gara tiket pesawatnya itu. Terus ya udah, dan Irfan menerima dengan senang hati dan hari H baru jadi Kak. Pas hari mau berangkat ke sana tuh baru jadi lagunya. Baru ya mentahan doang. Terus alhamdulillah setelah kesini udah disajikan dengan well prepared ya. Udah bagus kalau yang sekarang gitu. Keren ya. Jadi aku mau liburan terus habis itu kayaknya kalau cuma liburan doang biasa aja, jadi mending video klip gitu ya. Sama kayak ini kan bosnya ke Hiroshima Nagasaki ngeluarin lagu Hiroshima Nagasaki. Jadi gitu, memang kita tuh spontan itu. Spontan ya, tapi untungnya sangat tersupport sekali ya untuk produksi. Akhirnya kejadiannya juga rilis lagunya. Lancar, bener. Iya. Tapi ngomongin sebelum si lagu ini ya, Aku Mencintaimu alias Cahrakun. Itu Wisnu katanya juga sebelumnya udah sempat nyanyi-nyanyi juga. Iya, dari sebenarnya awalnya sebelum fashion stylist itu aku penyanyi kecil. Oh anak penyanyi anak kecil, iya penyanyi cilik lah.
2007 udah lama banget. Oh itu waktu itu nyanyi apa? Maksudnya lagu anak-anak gitu? Dangdut. Lagu awal banget aku terjun ke entertain tuh ya karena aku jadi penyanyi dangdut dulu. Oh tapi pas masih anak-anak. Masih anak-anak dan kiblatnya tuh kayak pengen jadi Abby Mesti lah dulu. Oh iya. Cuma suaranya nggak nyampe. Suaranya nggak tinggi jadi ya udahlah ya. Itu gitu. kan si pangeran dangdut. Mm-mm. Akulah pangeran dangdut. Gitu, Iya tahu. Jadi pengennya ke situ. Tadinya. Tapi ada ketertarikan ke dangdut kenapa? Maksudnya kan biasanya pengen jadi vokalis pop kan atau misalnya pengen ngeband biasanya kan kalau anak cowok gitu kan. Nah dulu tuh aku terinspirasi kenapa pengen jadi penyanyi dangdut gara-gara Kak Nasar. Kak Nasar kan di KDI tuh. Yeah. Aku nonton KDI waktu itu dan nonton KDI. idola aku tuh Kak Nasar dan karena Yeah. usia aku belum cukup usia untuk ikut KDI dan aku ikut kompetisi lainnya gitu. Dangdut Okay. juga. Dan waktu itu didampingi sama almarhum ayahku. Oh, oke. Jadi makanya aku tertarik dangdut tuh emang dari kecil dan kebetulan juga kakek aku, bapaknya mamaku itu dia ini apa sih namanya pemimpin orkes dangdut zaman dulu. Oh jadi punya rombongan ketua rombongan orkes Melayu misalnya gitu kan ya ada tuh. Kayaknya Iya, tapi di iya. kampung. Oh. Di kampungnya dia waktu itu. Jadi mungkin karena itu tertariknya. Unik Iya. ya. Iya sih seru. Lagu pertama apa yang pertama kali lo suka? Lagu dangdut pertama yang Lagu ini apa namanya? Lagunya Kak Nasar. Oh iya. Tahu seperti mati lampu atau Bukan dia kan punya lagu disenggol melati rambutnya ya salam judulnya ya salam kalau nggak salah. Oh deh. iya. Itu Itu pas KDI langsung suka. album tuh. KDI aku langsung suka lagu itu udah. Gitu Kak. Seru. Karena kan ya biasanya kalau penyanyi cowok tuh jarang kan sekarang ini ya kalau kita bisa lihat Iya ya sih, maksudnya iya. ya King Nasar ada di atas cuman kalau di bawahnya tuh kok masih agak juniornya masih belum. iya gitu Iya, kan masih belum terseleksi dengan. Iya. Jadi Wisnu mencoba juga peruntungannya di industri musik dangdut dengan lagu Chandra Kun ini sebenarnya lebih kayak pengen ya berkarya bareng sama AA sih. Jadi kan di situ kan AA punya wadah, terus AA tuh sangat terbuka banget untuk semua anak-anak bangsa yang memang punya pengen berkarya gitu loh, gitu Kak. ya. Kayak Melodi Plastika disupport kan tuh yang dari DMD terus Hanan ada nanti bakalan rilis Hanan yang juga. dari DMD. Iya. Oh yang kayak cowok. Iya yang kayak cowok yang Iya. cantik eksotis Iya, gitu. yang itu tuh. Jadi ya karena ada wadahnya, kebetulan A-nya juga sangat Support gitu lah welcome ya. banget sama semua orang gitu loh, kayak nggak harus bersuara emas tapi setidaknya Berarti punya. kita bisa dong nih misalnya dari RDI Bisa bikin dong. lagu dong sama Bisa Irfan. Kak Tommy bisa. Iya, Kak Tommy mau bikin lagu bisa banget. Iya. Ya kan kayak Boleh. kemarin Kak Karen juga kan fashion stylist. Jadi lagu juga. Rilisnya di Daki Musik juga. Oke, ya menarik. Tuh, bisa tahu Kak. Ayo A, buruan ya A, bisa ya Kak. Kita hire Kak Tommy. Gue juga mau nyanyi ya. Ya kan? Iya. Kemarin juga Bang Ucok kenal gak? Ucok siapa? Bang Ucok ini Ucok DMD. Baba? Enggak, Ucok MNC ada. Oh, ada, Jadi ada. dia produser, salah satu produser di MNC. Mm. Dia tuh bilang, Wisnu ciptain lagu dong, biarin gue ntar rekamnya di rumah Irfan kan. Sesimpel itu ya. Iya. Rekaman jadi. Ayo buruan. Oke. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Wisnu Aji dan sekarang kita mau mendengarkan lagu dari Duo Racun. Dengan cinta terbaik. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Radio musik Indonesia paling eksis adalah Radio RDI. Dan sekarang kamu mendengarkan Tommy bareng sama Wisnu Aji. Yes. Yuks. Kalau sehari-hari masih dengerin radio gak sih? Masih. Di mobil ya? Di mobil. Jadi Asik. aku kan emang mobilitasnya di jalan tuh paling lama. Oke. Jadi dari butik satu ke butik yang lain tuh kan jalan ya. Bener. Jadi, kadang kalau misal dengerin playlist MP3 atau apa, bosen kan Bener. kalau di handphone. Jadi akhirnya aku dengerinnya radio. Asik, Gitu. seru. Masih radio RDI, amin. Masih RDI, makanya aku pengennya eksklusifnya di RDI. Gitu. Jadi fun fact-nya tuh Wisnu Aji ini kan selebritis fashion stylist ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau tabarakallah, di ya. bio kan kita bisa lihat itu ya. Maksudnya
pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan apa sih? Apa milih-milihin baju gitu ya? Jadi fashion stylist itu pekerjaannya ngedirect gitu loh. Jadi match and match baju, outfit dan lain sebagainya. Dan kita bekerja sama dengan beberapa fashion designer dan juga fashion jewelry gitu. Banyak hal kayak fashion designer shoes juga kita kerja sama. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Oke. Dan kalau misalnya ini berarti pekerjaan freelance dong ya atau ada tergantung kontrak kantornya gitu? Jadi dulu aku juga pernah 2000 berapa gitu aku jadi fashion stylist untuk anak-anak KDI. Khusus. Iya. Event-event tertentu gitu ya. Dan itu ada kontraknya. Jadi tergantung setiap sama siapa ada kontraknya, tapi memang aku tidak under perusahaan manapun. Jadi aku ya emang berdiri dengan aku sendiri. Oke. Gitu. Jadi penasaran. Kalau fashion stylistnya ya. Iya. Dan lu men-stylist cowok sama cewek? Bisa? Ya, apa aja. Oh, bisa. Yang penting masih bernyawa dan masih berwujud manusia. Aku bisa. Dan misalnya gaya formal, terus non formal, terus itu semua formal, casual. Kalau non formal. Smart, terus banyak sih. Terus kayak party kan glamour, ada. banyak. Seru. Iya gitu. Aku juga mau dong belajar. Ayo dong ya kan. Apalagi teman-teman RD ini kalau yang lagi denger atau lagi nonton bisa juga belajar. Minimal buat diri sendiri. Jadi Bener kan kalau misalnya kita keluar, kita ketemu orang tuh bajunya nggak malu-maluin. Bener. Kalau misal bajunya itu aja, tapi kan bisa mix and match, gitu kan. Tapi paling enak dan paling nyaman ya tipsnya adalah kayak kata Tommy sekarang. Jadi pilih warna yang emang benar-benar netral kayak black kombinasi sama jeans itu oke. Paling basic itu lah ya. Basic paling ya. aman kalau misal nggak mau ribet gitu. Tapi kalau untuk luasnya lagi ya bisa hubungin ya. Kayak gitu Kak. Nyari-nyari waktu antara fashion stylist sama nyanyi itu gimana ceritanya? Sama lu kan yang lagu Chandrakun ini nulis sendiri kan? Iya. Itu nyari-nyari waktunya gimana? Ya udah di sela-sela aja tiba-tiba di jalan ada ide langsung direkam gitu. Terus baru langsung present ke misal produsernya sekarang kan Irfan, jadi aku selalu present dan selalu tektokan ada ide tektokan sama gitu dia, ya. gitu. Nah, inspirasinya dari mana kan ini kan lagu berbahasa Thailand yang artinya aku mencintaimu. Kan itu apakah juga lo orang yang bucin-bucin gitu atau? Iya banget lagi nih buat teman-teman Cancer. Aku kan Cancer. Aduh. Jadi kayak aku tuh mau mempersembahkan lagu tuh karena udah tahu nih ya, jadi pencipta lagu sama penyanyi tuh kadang lagu tuh jadi bumerang buat si penyanyi. Ya enggak jadi doa biasanya. Jadi kejadian gitu. Makanya akhirnya aku sekarang menciptakan lagu yang positif. Jadi basic inspirasinya dari pengalaman pribadi sebenarnya. Cuma tapi kan pasti orang-orang relate ya, banyak yang mengejar cinta tuh sampai kemana-mana mereka. Jadi mudah-mudahan terwakili sama lagu ini gitu loh. Setelah dapet ya dijaga cintanya sampai tua gitu. Oh gitu. Begitu Kak. Kakak udah dapet cinta belum? Udah dong. Oh udah. Udah beranak pinak gue malah. Waduh. Beranak pinak gue. Tapi memang untuk menuju ke sebuah cinta tuh kan perjalanan yang menyenangkan. Iya seru. Iya kan ya, bisa ada rasa penasarannya, ada ingin tahunya. Ya itu memang, dan itu harus dijaga loh sebenarnya. Iya makanya di situ kan lagunya ya Carakun aku akan mencintaimu selamanya, apapun yang terjadi, my wacakan araikan, cinta aku tuh tak akan terendam. Jadi kayak nggak bakalan tenggelam lah, tapi gue tetap konsisten cinta sama lo. Terus ada liriknya juga. Lo tuh nggak ada yang lain, cuma lo yang gue cinta, dan cinta gue tuh nggak bakalan ngejebeu. Jebeu tuh apa ya bahasa Sunda tuh kayak break up gitu. Apa sih, lepas melar. Ya, jadi kayak nggak bakal melar lah, udah satu aja cukup gitu. Oh, gitu. lucu. Iya. Tapi ngomong-ngomong dari lagu ini, otomatis kan lu kayak makin dikenal nih selain bisnis jadi amin ya gitu kan, amin, mengkokohkan diri sebagai penyanyi gitu kan. Apakah sudah mulai ada kayak tawaran off air gitu habis rilis lagu, atau nyanyi kemana gitu? Nah kalau tawaran off airnya kalau nyanyi itu lebih gede dari styling, karena aku sebenarnya mager Kak.
tapi pengen tetap Iya. eksis di dunia Musiknya. tarik suaranya. Jadi tapi kalau job nyanyinya oke juga nggak apa-apa. Tergantung. Iya. Tapi ya gitu. Jadi aku ngakalinnya biar orang nggak ngambil nggak ngasih aku job nyanyi ya. Aku kasih price-nya yang Gede. lebih gede sekalian gitu. Gitu ngakalinnya. Oh iya, satu lagi. Pertanyaan gue adalah ketika memutuskan untuk di mix nih bahasa Thailand sama Thailand, Indonesia, Sunda. sama Sunda. Nah itu belajar kemana sih bahasa Thailand? Emang apakah lo juga karena suka bolak-balik Indonesia Thailand gitu? Enggak, yang lagi hype aja. Kan lagi hype di sosmed nih kayak ada konten kreator asal Sunda, dia biasa ngeparodiin Thailand gitu kan. Terus ada satu momen aku lihat lucu gitu, ada kalimat-kalimat jebel gitu-gitu. Jadi ya udah aku mix and kombinasinya dari situ. Oke, ini kan bahasa Thailandnya apa namanya? Ibu dan ayah. Bahasa Thailand Apa itu? Nyokap bokap. Oh iya, nyokap bokap, kapun kap. Oh iya benar-benar. Ada kapnya ya yang penting ya. Berarti mobil juga bahasa Thailand. Iya, apa tuh? Karena punya kap ya kan. Pick up. Iya, benar. Iya, benar. Kalau ketahuan Ketahuan apa tuh Kak? terungkap. Oh iya benar. Bisa loh. Bisa. Ih keren deh. Ih, kenapa Kak Tommy nggak nyiptain lagu juga? Iya kan? Ikan apa ikan? Ikan apa? Ikan. Kakak. Lucu. Bener. Seru. Nanti kita puterin ya lagunya. Kita mau pengen mendengarkan juga nih sama-sama lagu Apa tuh? Cakrakun. Salah. Wow. Hah? Apa? Salah. Cara. Hah? Chandrakun. Chandrakun. Ingatnya cakrakan. Iya bener. Dari Wisnu Aji ya, jangan kemana-mana, kita masih di Indo banget. Yeay. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Kita masih di Indo banget bareng sama Wisnu Aji. Kapan Kap? Sudah Sorry, sarapan Kap. Kap? Sudah Kap. Alhamdulillah Kap. Ada aja. Tapi seorang Wisnu Aji ini kan pekerjaan intinya fashion stylist. Benar. Nah, kalau di dangdut ini kan emang kayak jadi hobi lah ya. Jadi Iya lebih mengembangkan. Oke, mengembangkan. Tapi kan tetap aja biasanya tuh ada referensinya. Selain tadi kan misalnya menyukai Nasar atau menyukai apa namanya Bunda Inul misalnya. Nah kalau sehari-hari lu dengerin musik apa selain tadi ya misalnya gue lagi suka Nasar itu kan biasanya ada lagu-lagu yang biasa lu dengerin gitu. agak sedikit narsis. Tiap hari aku dengerinnya lagu-lagu ciptaan aku. Karena kan alhamdulillah maksudnya udah banyak nih. Oh iya apa aja sih sorry. Jadi Lagu yang ada kurang banyak Bu Ayu juga pernah aku ciptain Ayu Ting Ting. Yang mana? Jangan gitu dong. Oh itu Wisnu. Itu aku. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu deng. Itu aku. Terus habis itu lagu Irfan udah 2 yang dangdut. Terus ada beberapa lagi lagu penyanyi dangdut yang lainnya udah aku ciptain. Terus judulnya ada Berbisik, pernah masuk nominasi Anugerah Musik Dangdut Indonesia. Berbisiknya Putri ya? Isnari. Putri Isnari. Terus habis itu lagu Cintanya Hari Putra. My God. Banyak. Jadi aku dengerin itu karena aku pengen tetap belajar gitu loh. Gimana ya cara mengembangkannya lagi, lagu apa lagi yang harus aku ciptain, lagu seperti apa lagi. Nah, itu aku belajar. Jadi makanya aku selain dengerin lagu orang lain, aku dengerinnya tiap hari lagu aku sendiri. Aku putar aja gitu. Tapi lu ini main instrumen nggak berarti itu? Kayak pakai gitar atau? Enggak. Jadi aku langsung lempar -1 ke si arranger musiknya. Jadi kata-kata doang gitu apa? Aku nyanyi misal kayak voice note gitu. misal kayak dari voice note, liriknya aku baca ya udah. Aku notasi nadanya aku juga yang nyiptain. Jadi mereka tinggal ngisi musik. Bisa gini loh, maksudnya gue tuh suka kagum gitu kayak cara mendapatkan nada tuh gimana gitu kan, kadang-kadang kan kayak bisa aja ketemu gitu. Nah, tergantung materi lagunya tuh mau kayak gimana. Kalau misal mau Arabik ya harus dengerin referensi lagu Arab-Arab yang lagi hype gitu. Jadi itu sih. Jadi kayak imbusnya dari siapa namanya lagu-lagu yang emang kita mau tuju gitu. Kayak yang Thailand ini aku beberapa hari terakhir sebelum semuanya ini aku kasih referensi. Aku lagu-lagu Thailand. Karena itu yang kemarin viral ya. Nah. Itu juga salah satu sih referensi aku. Iya beneran. Iya bener, itu referensi aku juga. Jadi aku pengen bikin yang emang masih terdengar nggak asing di kuping anak-anak sekarang. Gitu. Kalau kita kan anak-anak kemarin. Oh emang lu udah kayak lu Gen Z?
Enggak sih Kak, aku Oh, iya. milenial. Oh milenial, ya masih seumuran lah. Gue milenial akhir kalau gue soalnya. Aku awalnya ya. Iya. Oke. Berarti hebat juga nih ya karena karya-karyanya juga sudah dinyanyikan sama penyanyi dan akhirnya sekarang juga muncul dengan karyanya sendiri. Amin. Iya. Setelah rilis ini ada video klipnya. Iya, video klipnya seru sih. Video klipnya juga boleh diceritain kayak gimana konsepnya dan pengerjaannya kayak gimana kan sambil jalan-jalan tuh ceritanya. Jadi faktanya ya di sana tuh 1 hari sebelum ambil video klip sebenarnya aku udah bawa kamera sendiri, mirrorless. Cuma aku rasa kayak kurang bagus ininya kualitasnya Ya, gitu kan. kurang Terus maksimal. akhirnya aku punya kenalan yaitu videografer dari Filipina. Kebetulan videografernya udah keren sih dia. Di Filipina tuh udah keren banget dan dia mau bantuin aku untuk ngegarap video klip ini tuh last minute banget Kak. Jadi besok dia mau flight ke Filipina. Paginya aku todong. Aku perlu waktu dong sekian 2 jam ya apa berapa jam sih? 2 jaman gitu sebelum kamu terbang balik ke Filipina. Oke, kirim aja materinya mau gimana. Ya udah akhirnya alhamdulillah terrealisasikan. Pokoknya di video klip itu tuh ceritanya aku bersama dengan seseorang kekasihku, asik. Dan meriwain masa-masa lagi kasmaran. Dan di backgroundnya tuh nama kuilnya bagus deh pokoknya. Kuil cinta. Iya gitu. Ada gajah besar di atas kayak Oh, yang di kuilnya. Thailand itu. Iya, yang di Thailand itu Iya, bagus banget sih. Iya. Jadi gitu ceritanya tentang anak-anak raja Thailand yang jatuh cinta. Gitu. Kalau video klipnya. Jadi penasaran ini juga lo konsultasi ke Haji Rayut nggak sih ini? Enggak dong. Kan beda circle, market, beda iya. circle. Oh, iya. Jirayut mah circle-nya sama teman-temannya ya aku beda circle lagi gitu. Jadi aku sendiri sih sebenarnya kayak Iya. tapi konsultasinya selalu sama bapak produser saya, Irfan Hakim yang Iya, pastinya. menarik ya. Oke, mungkin setelah ini lo bakal ada kayak karena 2026 juga bentar lagi kan, kayak gue mau lebih produktif lagi gitu, atau udah kepikiran belum bis? Mau bikin lagu-lagu lagi gitu atau? Iya udah ada banyak PR-nya iya. dari A tuh udah banyak. Nanti A akan bikin lagu Ramadan featuring sama salah satu diva dangdut tanah air. Alhamdulillah. Terus ya nanti A sama Kak Denada juga ada. Terus A sama salah satu artis dari MNC juga ada. Terus nanti akan ada lagu rame-rame itu all artis dari pengisi acara DMD. Oh. Aku disuruh sama Bunda Inul iya. di challenge gitu loh. Iya dong bikinin lagu buat kita. Ntar yang nyanyi aku, Mama Isda, Irfan ini Ono Kucrut gitu. Jadi aku akhirnya ya banyak PR ya paling itu ntar. Iya seru. PR-nya itu. Iya. Sebelum lebaran gimana tuh? Bisa lah. Sebenarnya kan kalau misalnya pencipta lagu tuh kayak suka tiba-tiba aja datang muncul gitu kan. Iya tapi masa seminggu sekali. Ya seminggu sekali rilis loh. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Rezekinya juga lagi di situ. Iya benar. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi dan pengen nyanyi nggak nanti kira-kira? Live. Kan udah ngirim -1. Oh iya ya. Oh emang boleh nih. Udah siap dengar semua. Nggak autotune loh. Kalau di sini nggak ada kan autotune. Nggak ada. Ya udah boleh banget itu kan buat challenge. buat Kak Tommy apa sih yang enggak? Nanti kita sama-sama ya pengen Yeay. mendengarkan Wisnu Aji nyanyi. Oke, masih di Indo banget ya. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana. Masih di Indo banget bareng sama Wisnu Aji. Kapan Kap? Wisnu Aji 28 ya di Iya. Instagram ya. Dan kalau misalnya kita ngeliat tuh Wish-nya tuh Wish Harapan. Harapan baru. Wish Keren. New. Tapi itu nama panggung juga berarti ya? Atau kayak Nama udah dari lahir. Namanya Wish. Sebenarnya nama aslinya ada, tapi karena waktu itu almarhum ayah sama mama sempat divorce, jadi nama ayah nggak aku pakai lagi. Akhirnya aku ganti namanya jadi Wisnu Aji. Oke, ini kayak Kunto Aji. Amin. Mudah-mudahan Dia kan rezekinya ya lagu-lagunya. Amin. Oke. Hari ini seneng banget karena gue dapat insight banyak dari Wisnu Aji ya, maksudnya. Iya, aku juga happy banget. Apa namanya? Bikin lagu tuh ternyata sesimpel ngerekam di voice note jadi ya. Bisa sebenarnya karena udah perkembangan zaman. Terus nanti
kreativitas juga sesimpel gue pengen liburan tapi jadi lagu. Iya, benar-benar. Gue pengen ke Thailand aja jadi lagu. Boleh dicontoh ya. Iya, benar. Tapi apakah juga nanti mengeksplor lagi gitu kan, karena ini kan lu coba eksplornya Indonesia, Sunda, Thailand, atau coba lagi eksplor bahasa-bahasa lain gitu. Kalau dibilang mau konsisten di sini, kalau ini bagus nih, misal kayak ternyata market sukanya aku yang Thailandan, ya udah kapun kap swadikap gitu loh. Dan aku akan lanjut mungkin ya Bapak Irfan Hakim jika masih ada waktu dan kesempatannya, mungkin yang kedua nanti ya akan konsisten mungkin ya dengan Thailandnya, tapi ya kita nggak tahu ke depan gimana kan. Jadi gitu. Iya gak sih? Seru sih tapi iya. Berarti lu ngonten-ngonten juga dong pakai bahasa-bahasa Thailand gitu? Itu dia, aku paling mager ngonten. Sebenarnya banyak yang pengen aku buat tapi kayak aduh mageran. Udah bingung ngatur jadwal yang job desk utama kan jadi fashion stylist. Iya. Itu aja udah pusing Kak. Karena balikin barang, masukin barang ke ini, misal ke laundryan atau apa, itu makan waktu dan belum tektokan sama desainer, ngomongin konsep sama tim kreatif TV banyak. Jadi kayak habis di situ sebenarnya. Oh oke. Tapi ya karena tadi ya punya hasrat, punya kemauan dinyanyi walaupun sesibuk itu, akhirnya jadilah satu single ini. Iya, jadi kalau nyanyi sebenarnya almarhum ayahku tuh pengennya aku jadi penyanyi. Jadi ya semoga dia bahagialah dengan aku tetap konsisten mengeluarkan karya. Oke. Karena harapan orang tua juga ya. Benar. Begitu. Iya. Setelah ada Chandra Kun. Nanti akan mungkin ada lagi pengembangan yang lainnya. Terus kalau misalkan tadi kan ini temanya cinta gitu kan, lu akan nanti di lagu-lagu berikutnya tuh lu akan coba tema-tema yang lain gak sih sebenarnya? Udah kepikiran? Mungkin mana tahu nanti dari sini dapat cerita dari Kak Tommy, aku bisa bikin sebuah lagu dari basic on true story-nya Kak Tommy, bisa kan? Boleh. Iya. Gitu. Gue lebih ke ini sih, cerita pekerja yang di KRL. Yang di KRL yang mana nih? Ini kan gue kan orang Bogor ceritanya. Jadi gue sehari-hari naik kereta. Siapa tahu jadi lagu tuh. Bisa. Berarti Kebon Siri Bogor ya. Bisa ntar. Siapa, kan kalau ada dulu gue Cikini Gondang Dia. Dia. Nah ini kita bikin Kebon Siri Bogor. bisa. Siapa tahu. Bisa orang Bogor. Iya, tapi ngomong-ngomong, setelah karir lo yang cukup mateng ya di fashion amin, akhirnya juga merambah ke dunia lain, apakah lo juga coba ada penawaran acting mungkin atau apa? Enggak sih, kalau acting enggak. Mungkin enggak. Kalau nyanyi masih mau, terus kayak nge-host masih boleh. Nge-host iya. Ngejuri pengen sih mudah-mudahan. Juri apa? Juri fashion ya? Juri fashion, tapi sebenarnya kalau di luar aku udah jadi juri fashion sih. Cuma pengen kayak di stasiun TV tuh kayak amin, mudah-mudahan aku bisa jadi juri fashion untuk bisa sama kayak Kak Karen kan. Kak Karen kan jadi akhirnya memberi ilmunya di industri entertainment Indonesia. Jadi aku pengen sebenarnya kayak gitu. Iya benar. Karena kan memang beberapa fashion stylist tuh sekarang di TV boleh jadi host juga ya. Iya, makanya. Iya kan Kak Karen itu ya. Kalau yang di Pagi-Pagi Ambiar tuh Kak Karen juga. Ya? Kak Karen itu Kak Karen. Iya, Mr. Glowing. Iya, iya deh. Iya, dia. Iya. Itu role mode aku. Jadi setelah Irfan, kalau Irfan dari personality aku ngambil positifnya banget. Nah, dari Kak Karen aku pengen kayak being to be bermanfaat untuk banyak hal dan banyak lagi lingkungan gitu. Iya. Mewujudkan mimpi-mimpi orang Kak di DMD kan, maksudnya orang yang nggak tahu dandan terus didandani jadi cakep banget. Nah, aku pengen punya manfaat semanfaat itu gitu. Harapannya. Oke. Dan mungkin tips kali ya dari seorang Wisnu Aji, karena mumpung di sini. Kalau kita nih sebagai orang-orang ya biasa lah ya gitu. Formal. Kalau fashion tuh tipsnya gimana gitu biar sehari-hari lebih enak gitu, lebih nyaman dilihat gitu. Jadi itu tadi paling aman sih gunakan warna-warna yang earth tone, yang tidak mencolok, dan itu akan mengamankan banget signature kalian untuk terlihat tetap modis tapi tidak berlebihan gitu. Jadi kayak black, coklat, putih, basic color. Iya.
2026 ada ini nggak? Ada apa namanya? Trend fashion. Nah, trend fashion. Trend fashion 2026 yang sudah aku ketahui dan aku cari info yaitu Harajuku style, Japanese Oke. gitu. Lebih ke Wibu dong berarti edgy. wibu. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak kan kalau wibu mah si ininya. Cosplay. Tapi bukan. Harajuku tuh soalnya gini, kalau orang Jepang itu yang gue tahu ini kayak minimalis gitu loh, Ya, kayak nanti akan minimalis terus tapi kayak patternnya tuh dia main asimetris gitu-gitu. ya kan kayak misalnya celananya baggy terus kaosnya garis-garis. Iya yang gitu-gitu. Kan itu kan Jepang banget tuh. Bener-bener. Terus kalau misalnya musim dingin tuh pakai jaketnya yang kayak double-double gitu loh. Kok iya tahu. Kayak hoodie tapi masih ada outernya. Iya, aku tahu. Itu esek. Yang gitu-gitu. Gua ini nanti Langsung check out. konsultasi. Konsultasi fashion. Ayo boleh lah, boleh banget. Boleh. Kayak ini apa namanya Indra Jekyll sama Cing Abdel. Ini tag nggak gitu. Oh iya asik. Ya boleh. Ridho nggak? Oh jadi tiap hari Kak Tommy ke Wisnu, ridho nggak aku pakai ini? Jatuhnya beda. Jangan. Mungkin boleh di-spill refnya dulu nih, refnya lagu Aku Mencintaimu versi Thailand. Oh yang tadi mungkin Iya. belum pada denger ya. Iya benar. Aku ulang. Tapi nggak pakai musik. Nggak usah. Akapela aja. Refnya aja. Oke. Jangan caraku entah laut pai, aku akan mencintaimu selamanya. Mai wacakut araikan, cintaku padamu tak akan terendam. Jangan caraku entah laut pai, aku akan mencintaimu selamanya. Cha mai mian ikelau, cinta hati ini takkan ngejebel. Oh ya kapun kap. Tepuk tangan dong, keren. Thank Keren. you. Keren. Ada walaupun yang di studio cuma ada 5 orang ya. Iya, nggak tapi apa-apa. sudah cukup meramaikan suasana. Ya, yang di luar sana kan ada Iya. jutaan pasang kuping. Benar. Iya kan? Jutaan telinga mendengar. Iya. Thank you banget buat Wisnu Aji. My pleasure, Kak. Sehat selalu. Thank you, RDI. Semoga lancar project-projectnya. Amin. Mau dari dunia fashion atau soal lagu-lagunya. Amin. Pokoknya lancar semuanya. Kalau mau follow Instagram cek di WISHNU Aji 28. lagu-lagunya juga ada ya di semua digital ya. All digital platform ada. Oke, Alhamdulillah. request juga di Radio RDI ya. Iya dong, biar masuk chart. Ya kan? Iya bener. Buat semuanya ya. Thank you buat Wisnu. Mohon Terima maaf kalau kasih. misalnya ada salah kata ya. Sama-sama Kak Tommy. Thank Habis you. ini bakal ada Indo banget bareng sama Aina Tita ya. Kita harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.